Saya Fahmi Agung Hidayatmoko NIM 2017-5303. Kali ini saya akan menyampaikan tugas dari Pak Arifin tentang materi Artificial Intelligence. Yang pertama yaitu sejarah kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI termasuk bidang ilmu yang relatif muda. Pada tahun 1950-an, para ilmuwan dan peneliti mulai memikirkan bagaimana caranya agar mesin dapat melakukan pekerjaannya seperti yang bisa dikerjakan oleh manusia. Alan Turing, seorang matematikawan dari Inggris, pertama kali mengusulkan adanya pengujian untuk melihat bisa tidaknya sebuah mesin dikatakan cerdas. Hasil pengujian tersebut kemudian dikenal dengan Turing Test, di mana mesin tersebut menyamar seolah-olah sebagai seseorang di dalam suatu permainan yang mampu memberikan respon terhadap serangkaian pertanyaan yang diajukan. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI itu sendiri dimunculkan oleh seseorang profesor dari Massachusetts Institute of Technology yang bernama John McCarthy pada tahun 1956 pada Dartmouth Conference yang dihadiri oleh para peneliti AI. Pada konferensi tersebut juga didefinisikan tujuan utama dari kecerdasan buatan, yaitu mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan kelakuan manusia tersebut. Artificial Intelligence definisinya yaitu kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence merupakan salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Pada awal diciptakannya, komputer hanya difungsikan sebagai alat hitung saja. Namun seiring dengan perkembangan zaman, maka peranan komputer semakin mendominasi kehidupan umat manusia. Komputer tidak lagi hanya digunakan sebagai alat hitung. Lebih dari itu, komputer diharapkan dapat diberdayakan untuk mengerjakan segala sesuatu yang bisa dikerjakan manusia. Berikut adalah penerapan konsep kecerdasan buatan di computer representation, yaitu yang pertama kita akan menyimpulkan masalah dan pertanyaan, lalu komputer memproses dari basis pengetahuan dan mengontrol referensi dan menghasilkan output jawaban dan solusi dari masalah dan pertanyaan. Representasi merupakan aturan untuk mendeskripsikan suatu himpunan objek. Jika masalah sudah dinyatakan dengan representasi yang tepat, maka masalah hampir selesai. Representasi dimasukkan untuk menangkap sifat-sifat penting dari suatu masalah dan membuat informasi itu dapat diakses oleh prosedur pemecahan masalah. Kecerdasan buatan lebih ditujukan untuk menangani pemecahan masalah kualitatif daripada kuantitatif, yaitu lebih dititik beratkan pada sebab akibat daripada perhitungan, dan lebih diarahkan pada pengaturan sejumlah besar pengetahuan yang bervariasi daripada diimplementasikan pada algoritma yang well defined. Identitas jurnal yang digunakan oleh penulis adalah Face Recognition System Using Backpropagation Neural Network, International Journal of Advanced Engineering Technology, Volume 10, tahun 2018. Studi kasus berdasarkan jurnal di slide sebelumnya adalah deteksi pada wajah manusia dengan menggunakan metode Backpropagation Neural Network. Pada wajah manusia terdapat ekspresi atau mimik yang merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal, hasil dari satu atau lebih gerakan atau posisi otot pada wajah, serta dapat menyampaikan keadaan emosi dari seseorang kepada orang yang mengamatinya. Ekspresi wajah mengungkapkan pikiran yang sedang melintas pada diri seseorang. Sebagai contoh, sebuah senyum mengungkapkan keramah tamahan dan kasih sayang. Mengangkat alis mata menunjukkan ekspresi heran, mengernyitkan dahi menunjukkan ketakutan dan kegelisahan. Semua emosi dan berbagai macam tingkah manusia diekspresikan dalam emosi yang berbeda yang tergambar di wajah. Kali ini kita membahas teknologi biometrika. Teknologi biometrika mulai banyak diterapkan di berbagai bidang. Teknologi ini diterapkan dengan menggunakan karakteristik pembeda, distinguishing traits. Secara umum, karakteristik pembeda itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu karakteristik fisiologis atau fisik dan karakteristik perilaku. Ekspresi wajah merupakan salah satu karakteristik perilaku. Penggunaan sistem teknologi biometrika dengan karakteristik ekspresi wajah memungkinkan untuk mengenali mood atau emosi seseorang. Analisis ekspresi wajah berhubungan dengan pengenalan secara visual gerakan wajah dan perubahan fitur wajah. Komponen dasar sistem analisis ekspresi wajah adalah deteksi wajah, ekstraksi data wajah, dan pengenalan ekspresi wajah.
Metode yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah Backpropagation Neural Network yang merupakan bagian dari jaringan saraf tiruan JST. Jaringan saraf tiruan JST adalah representasi buatan dari otak manusia yang selalu mencoba untuk mensimulasikan proses pembelajaran pada otak manusia. Istilah buatan digunakan karena jaringan saraf ini diimplementasikan dengan menggunakan program komputer yang mampu menyelesaikan sejumlah proses perhitungan selama proses pembelajaran. JST merupakan suatu model komputasi yang menirukan cara kerja sistem otak manusia. Seperti halnya jaringan saraf biologis, JST juga memiliki kemampuan untuk belajar dan beradaptasi terhadap masukan-masukan. Backpropagation merupakan algoritma pembelajaran untuk memperkecil tingkat error dengan cara menyesuaikan bobotnya berdasarkan perbedaan output dan target yang diinginkan. Backpropagation juga termasuk sebuah metode sistematik untuk pelatihan model JST. Hal ini dikarenakan backpropagation memiliki 3 layer dalam proses pelatihannya, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Di mana backpropagation ini merupakan pengembangan dari single layer network jaringan layar tunggal yang memiliki 2 layer, yaitu input layer dan output layer. Berikut tentang gambar arsitektur backpropagation, yaitu pada input layer tidak terjadi proses komputasi, hanya terjadi proses pengiriman sinyal. Input ke hidden layer, pada hidden dan output layer terjadi proses komputasi terhadap bobot dan bias dan dihitung pada pula besarnya output dari hidden dan output layer tersebut berdasarkan fungsi aktivasi. Dalam algoritma backpropagation ini digunakan fungsi aktivasi sigmoid binary karena output yang diharapkan antara 0 dan 1. Dalam backpropagation ini fungsi aktivasi yang dipakai harus beberapa syarat, yaitu continue, terdefinisi dengan mudah dan merupakan fungsi yang tidak turun. Syaratnya fungsi yang dipakai merupakan sigmoid binary, tensing, dan Boolean dengan persamaan. Hasil dalam jurnal Face Recognition System Using Backpropagation Artificial Network, ini fokus utamanya adalah ke arah pengembangan semacam kemampuan pengenalan pola awal, praperhatian yang tidak bergantung pada informasi 3 dimensi atau geometri terperinci. Tujuan dari penelitian tersebut adalah mengembangkan model komputasi pengenalan wajah yang cepat, cukup sederhana dan akurat di lingkungan yang terbatas seperti kantor atau rumah tangga. Selain itu, pendekatan ini diterapkan secara biologis dan sesuai dengan temuan awal dalam fisiologi dan psikologi pengenalan wajah. Sekian dari presentasi saya. Saya Fahmi Agung Widiatmoko, NIM 2017-3033 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.